kembali lagi di Obras Intel, obrolan santai dan informasi terbaru loh. Oke, jadi hari ini kita kembali lagi teman-teman OMK bersama ada dua narasumber di sini. Tapi sebelumnya kenalin dulu, kita adalah dua host pendatang baru di sini. Jadi aku Hito, Aku Rara, dan ini ada kedua narasumber kita, Pak Benny dan Pak Bowo. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Kalau Pak Benny sama Pak Bowo, apa kabar? Puji Tuhan, sehat semuanya. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Ra? Kita membahas persiapan Paskah dan seputar Paskah nih. Kamu tahu nggak sih temanya? Enggak, emang apa? Oke. Jadi temanya itu adalah hidup dalam Kristus, berbuah kasih bagi sesama. Nah, menurut Oke. kita tuh artinya apa sih? Kalau menurut kamu apa? Jadi kalau menurut aku sendiri, kita tuh kalau misalnya berjalan mengerjakan sesuatu itu atas nama Tuhan Yesus tuh pasti berguna juga bagi sesama, nggak cuma ke diri sendiri, nggak kayak penipuan kayak tuh, aduh, nggak boleh nyebut nama. Oke, kalau menurut Hito gimana tuh? Ya, kalau menurut aku ya kurang lebih sama lah. Oke. Oke, daripada kita lama-lama aja, Kita perkenalan dulu kali, panitianya sebagai apa? Oh gitu. iya, Pak Benny sama Pak Bowo di panitia Paskah tahun ini sebagai apa posisinya? Boleh, monggo Pak Bowo dulu. Ya, saya Bowo di Panitia Paskah ini sebagai koordinator bidang liturgi. Oh, bidang liturgi. Dan Pak saya Benny, di Panitia Paskah saya sebagai koordinator bidang non-liturgi. Oh, non liturgi. Jadi lengkap ya, ada yang liturgi, ada non liturgi. Oke. Oke, kita mulai ke pertanyaan-pertanyaannya nih. Mhm. Pertanyaan pertama, kok ini ya tegang? Ini kayak kuis ya. Kayak kuis. Oke, pertanyaan pertama nih Pak, kan sebentar lagi kita dalam hitungan minggu ya bakal menyambut rangkaian Paskah 2022 nih ya teman-teman. Nah, dengar-dengar banyak banget kegiatan non liturgi yang sudah disiapkan oleh panitia Paskah. Nah, kalau boleh Pak Benny sharing ke teman-teman OMK dan umat semua kira-kira kegiatannya ini apa aja? Oke, selamat malam semuanya. Kegiatan liturgi seperti tadi udah disampaikan ada banyak banget. Jadi sebenarnya kita udah mulai loh kegiatan non liturgi dalam agenda penyerta Paskah kali ini. Jadi jangan dianggap bahwa Paskah itu hanya melulu tentang misa dari Rabu Abu, misa Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskahnya sendiri tentunya. Ada banyak kegiatan lain. Salah satu contohnya adalah ada lomba mewarnai dan menggambar untuk anak-anak usia TK dan SD. Oh, seru tuh. Pasti dong. Lombanya udah dimulai loh, Oh, jangan sudah salah. dimulai. Udah dimulai dari hari Sabtu kemarin pendaftarannya. Jadi ibu bapak yang punya anak kecil silahkan. Setelah selesai misa langsung aja ke aula gereja. Di sana nanti ada tim PIA yang udah menyediakan kertas untuk lomba mewarnai dan lomba menggambar. Oke. Itu. Jadi nanti untuk yang TK mewarnai, yang SD nanti menggambar ada, dan jangan salah ada hadiahnya juga nanti. Pasti seru gitu. Oke, kalau untuk lomba yang tadi usia berapa aja Pak yang masih bisa ikut gitu? Oke, dari TK, TKA, TKB sampai dengan SD kelas 1 sampai dengan kelas 6. Oh. Untuk TKA dan TKB itu ada mewarnai. Kemudian untuk anak SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu juga mewarnai. Tentu nanti agak lebih rumit sedikit gitu, sesuai dengan warnainya tingkatannya. Beda dong kalau Beda-beda. adik-adik yang SD sama yang TK kan beda mewarnainya. Kemudian untuk menggambar ada juga untuk kelas 4 sampai dengan kelas 6. Gitu. Itu lombanya sampai kapan Pak? Lombanya itu udah dimulai dari kemarin Sabtu sampai dengan nanti Minggu Palma. Hari terakhir pengumpulan adalah Minggu Palma. Minggu Palma yang pagi ya? Ya, Oh, Minggu yang Palma bisa pagi ya Bapak Ibu. Silahkan dikumpulkan. Jangan sampai kelewatan. Yuk, ada apa lagi Pak kegiatan non liturginya nih? Oh ya, ngomong-ngomong kemarin udah kelaksana loh. Ada kegiatan non liturgi 1 seminar lansia. Dilaksanakan hari Minggu kemarin ini. Jadi tanggal 20 kemarin ada seminar lansia yang pesertanya adalah perwakilan dari lingkungan-lingkungan yang ada di Paroki Santo Yusuf Bintaran ini. Itu. Jadi temanya ya bagaimana agar mereka tetap semangat, tetap sehat dalam aktivitas sehari-hari seperti itu. Dan juga nanti masih ada agenda lainnya sih. Nanti tanggal 24, tanggal 24 April itu ada donor darah. Ada donor darah sekaligus pemeriksaan kesehatan.
Ini udah pernah kita lakukan dan animo dari tahun ke tahun itu baik. Jadi jangan sampai dilewatkan. Silahkan besok tanggal 24 April itu pagi itu silahkan datang jam 10 untuk donor darah di Gereja Bintaran. Perlu pendaftaran nggak ya Pak kalau untuk yang donor darah? Ya, perlu pendaftaran. Nanti dari kami akan membagikan untuk digital flyernya itu ke ketua lingkungan. Oke. Jadi nanti semua informasi tentang ini semua, entah itu lomba, entah itu donor darah, entah itu seminar, itu akan dibagikan melalui ketua lingkungan. Oke, Gitu. kalau misalnya umat luar paroki Ya. mau ikut join acara donor darah ini bisa nggak Pak kira-kira? Sangat bisa sekali. Untuk donor darah terbuka untuk umum, tidak hanya umat paroki Bintaran saja, umat luar pun boleh, bahkan bagi yang non Kristiani pun monggo silahkan kita Mekanisme mengundang mereka. daftarnya? Ada linknya, nanti ada dan kontak pesernya, nanti bisa mendaftar di situ, begitu. Kalau COVID Pak, apakah boleh daftar? Kalau pas kena COVID tentu enggak. Kalau COVID kan nggak boleh Berarti ada kemana-mana. pemeriksaan COVID juga apa? Oh, kita laksanakan segala sesuatunya pakai prokes, jangan ada khawatir. prokes. Jadi dijamin aman. Oke. Datang aman, pulang pun juga Oke. Aman. gitu. Oke. Ya oke lah. Oke. Ya, jadi emang gereja kita tuh sering ya kayak menyelenggarakan Gimana? donor darah ini kayak menjelang hari raya Natal kemarin kayaknya juga. Ya. Nggak hari raya pun juga gereja Bintaran sering gitu ya ngadain donor darah gitu ya. Jadi Cek nantikan kesehatan aja juga ya? Ya, jadi ditunggu ya Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau ikut donor darah datang aja langsung ke gereja tanggal 24 April pagi jam 10. Pagi jam 10. Oh, bisa on the spot nggak daftarnya, Pak? Untuk donor darah bisa. Untuk donor darah bisa. Cuma tadi tetap ya prokesnya ya dijaga ya seperti itu. Tapi alangkah lebih bagus kalau mendaftar dulu. Gitu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira nih selain donor darah dan tadi udah Seminar seminar lansia. lansia, terus ada buat mewarnai anak-anak, ada lagi nggak yang mau iya. ini Pak kegiatan? Ada satu lagi nih. Oke. Setelah Minggu Paskah anak-anak itu nanti ada acara khusus anak-anak dijamin heboh. Oh, deh. seru banget. Iya. Wajib Seru ikut banget. itu. Jadi Seru banget. setelah Ekaristi Paskah Anak itu langsung nanti anak-anak diharapkan ke halaman belakang aula. Oh ya, Nah, aula belakang. Ya, di aula belakang. Nanti akan kumpul di situ, kita adakan surprise untuk mereka. Oh, ada. Jadi jangan sampai anak-anak itu mereka ikut Ekaristi Paskah tanpa ada kenangan yang indah Waduh. gitu loh. Anak-anak- Makanya kita harus ajak mereka, ayo dong, Nah, kalau terus- misal Paskah semangat, ajak Bapak Ibu, jangan hanya diam di rumah gitu. Hadiah Paskahnya ada nggak Pak kira-kira buat adik-adik ini nanti kalau misalnya datang? Banyak Untuk ya? apa? Ada dong, hadiah hiburan nanti ada door prize-nya. Door prize gitu ya, terus Ada. ada kayak snack snack kecil-kecil. hampers gitu kecil-kecil gitu ya. Dikasih. Wah. Anak-anak ya, anak-anak ya. Oh, ya masih anak-anak kan, Pak? Anak-anak. Anaknya Pak Bowo. Oke. Rahasiakan, ya, supaya datang. Anak-anaknya umur berapa Iya ya? baru itu. Dari TK. Sampai Kuliah. Ya enggak lah, kalau kuliah bukan anak-anak lagi. Dari TK ya mungkin sampai SMP SMA. lah. Oh, SMP aduh, lah ya. SMP. gitu. Sayang sekali yang sudah. SMA datang pun nggak apa-apa. tapi nggak dapat Semuanya tetap anak Tuhan kok, jangan Oh ya khawatir. gitu. Oke. Oke. Apa ada lagi Pak? Non Kegiatannya? liturgi? Sementara itu ya. Oke, sementara itu. Udah banyak banget ya itu aja. Iya. Kita menuju ke Liturgi dulu. liturgi. Oh iya. Kegiatan Kalau liturgi. kegiatan liturgi. Ya, jadi kalau bidang liturgi kegiatannya mulai sejak kemarin sebenarnya kita mengadakan misa pesta nama. Ya, misa pesta nama sudah hari Sabtu kemarin karena kemarin adalah pesta nama Satu Yesus. Nah, sudah dimulai sejak kemarin. Kemudian besok hari Jumat ada ulang tahun paroki Bintaran. Tapi itu hanya kebetulan pas hari Jumat sehingga kita hanya melakukan misa biasa saja, Ekaristi biasa saja karena pas kebetulan hari Jumat. Nah kemudian kita nanti dalam rangkaian Paskah itu nanti mulai Minggu Palma. Minggu Palma itu dimulai sejak tanggal 9 April dan 10 April hari Sabtu Minggu. Kemudian kita masuk di Kamis Putih. Nanti ada 2 kali misa Kamis Putih jam 5 dan jam setengah 8. Kemudian jalan salib nanti kita juga udah jalan salib di Prapaskah ini setiap jam 5.
Tapi nanti pada hari Jumat Agung nanti juga ada jalan salib jam 8 pagi. Kemudian Jumat Agungnya kita ada 3 misa. Oh, Nah, 3. biasanya hanya 2. Ini sekarang ada 3 kali misa. Kenapa gitu? Kenapa jadi 3 gitu? Ya, diputuskan dari paroki menghendaki ada 3 kali Biar misa. terbagi lebih banyak ya, nggak terlalu banyak yang ya. berkumpul. Dan itu mulai jam 12 siang. Oke. Nah, jam 12 siang biasanya kan jam 3. Ini jam 12 sudah siang. ada. Kemudian jam 3 sore Ya. dan jam 6 sore. 6 sore. Nah, jadi jam 12, jam 3 dan jam 6 sore. Kita ada 3 kali misa Jumat Agung. Plus jalan salibnya jam 8 pagi. Kemudian malam Paskah kita ada 2 kali malam Paskah jam 5 sore dan jam setengah 8. Nah, kemudian hari raya Paskah ini untuk lansia jam 3. Kemudian 3 pagi, 3 jam sore. 3 sore. Ya. Masa 3 pagi? Jam 3 sore. Untuk lansia. Kemudian kok ini anak jam 6 sore. Nah, ini 3 sore dan 6 sore Paskah. Iya, Paskah jam Bukan 6. pagi. 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 6 pagi. Coba dicek. Yang lansia 6 pagi, yang anak setengah 9. Oh ya, ini ada salah ketik di sini. Jadi jam 6 pagi untuk lansia dan jam setengah 9 untuk anak dan keluarga. Nah, itu adalah rangkaian kegiatan Paskah ya, dan mungkin kita mulai dari pesta nama, ulang tahun paroki dan Trihari Suci. Nah, seperti itu. Oke, ini kan kegiatannya banyak sekali ya Pak ya, mulai dari yang non liturgi dan liturgi. Ya. Nah, sampai hari ini itu persiapan panitia Paskah sudah sejauh apa gitu? Monggo, saya dulu apa Mas Beni? Silakan Pak Bo dulu. Ya, kalau panitia Paskah sebenarnya sudah sudah beberapa ya mungkin sebulan yang lalu sudah dimulai. Kita sudah beberapa kali rapat ya dengan internal, kemudian dengan promosi juga beberapa kali rapat. Nah, ini kita juga berkoordinasi dengan teman-teman dari bidang di paroki yang ada di paroki, baik bidang liturgi maupun bidang non liturgi ya, ini terkait dengan Mas Beni. Ini berbagai bidang yang ada kemudian bisa kemudian bekerja sama dengan bidang non liturgi di panitia Paskah. Kalau saya bekerja sama dengan bidang liturgi terutama di paroki ya, seperti itu. Dari Pak Beni? Untuk non liturgi sama ya seperti disampaikan oleh Pak Bowo tadi sebenarnya. Untuk perjalanannya panitia itu udah 1,5 bulan yang lalu, kemudian untuk anggaran semuanya sudah, kemudian untuk juga panitia udah mulai bekerja dan tentunya tidak lepas dari support dari tim kerja yang ada di paroki. Jadi istilahnya mungkin kami ini hanya sekedar fasilitator. Jadi tim kerja paroki itu mereka udah bahkan merencanakan hal ini udah jauh-jauh sebelumnya. Bahkan dari beberapa bulan yang lalu, seperti misalnya seminar kesehatan, donor darah dan lain-lain itu mereka udah planningnya itu udah bahkan bisa dibilang tahun lalu lah. Dari akhir tahun lalu mereka udah mulai rapat sendiri dan sekarang udah mengerucut ke hari-harinya. Jadi kita sebagai fasilitator ya kita hanya menjembatani aja bahwa acara itu nanti berjalan dengan baik itu. Seperti kemarin dari tim JAPIA itu juga mereka udah publikasi mengenai lomba dan sebagainya gitu. Oh iya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan yang paling krusial nih Iya, sebenarnya. yang sebenarnya kalau mungkin Bapak Ibu nonton di sini ingin mengetahui tentang hal ini aja mungkin ya. Nih, bagaimana cara mengikuti misa Trihari Suci di Gereja Bintaran? Apakah harus daftar terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Nah, silakan Pak Bo. Ya, kemarin kita rapat dengan Romo, kemudian di situ ada arahan-arahan kepada panitia Paskah. Nah, kebetulan di Paskah kali ini sedikit berbeda dengan Paskah yang sebelumnya, yang harus mendaftar di link yang sudah disediakan. Mau mendaftar namanya mau Kamis Putih yang jam berapa? Di situ ada pilihan, mau yang jam 6 atau jam setengah 8 atau mungkin Paskah. Apakah saya pengen ikut Paskah yang jam 6 atau setengah 8 atau mungkin Jumat Agung yang jam berapa, itu sudah ada pilihannya.
Tapi di sini di dalam Paskah yang sekarang kita tidak memakai pendaftaran. Jadi di dalam rangkaian misa nanti umat bisa ikut Paskah sesuai dengan jadwal umat yang sudah dibuat. Jadi kalau memang umatnya hari Jumat yang jam pertama, ya nanti disarankan untuk ikut Jumat yang pertama sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh panitia di Dewan Paroki sudah membuat. Dan saya rasa umat ya perlu supaya nanti tidak kemudian bergerombol di satu misa. Nah, kalau bergerombol di satu misa kan nanti juga meluber ya. Tapi terlepas daripada itu, kalaupun luber juga panitia siap untuk menampung. Ya, bahkan nanti disiapkan sampai di belakang-belakang, di teras belakang juga siap menampung kalau memang harus luber ya. Tapi sebaiknya jangan sampai luber, umat mengikuti arahan yang ada di dalam jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau boleh tahu jadwal ini dibentuk sesuai apa ya Pak? Sudah ada jadwalnya. Jadi jadwal itu sekarang ini oleh tim di paroki sudah dibuat jadwal namanya KUR, ya KUR, kemudian lektornya siapa, kemudian tata laksana siapa, umatnya siapa. Nah, sekarang sampai umat pun perlingkungan. Ya, sesuai dengan kelompok umat. Iya. Kalau misal dia dari luar kota gitu, teman dari yang punya di lingkungan apa, itu bagaimana jika ingin mengikuti misa? Oh iya, saya menambahkan kalau misalnya dari luar kota gitu ya, boleh. Pada intinya kita akan menyambut. Namun karena ini adalah event yang khusus dalam arti juga kita ada tuntutan mengenai prokes, maka juga kita akan mengatur hal itu. Silakan datang, tetapi pastikan dulu bahwa mendaftar QR code-nya. Gitu. Jangan sampai ketika datang ke sini belum terdaftar, nanti pasti dari petugas dengan sangat berhati-hati akan menolak. Juga tidak bisa membolehkan masuk gitu. Jadi harus mendaftar dulu, yang mana pendaftarannya ditutup pada tanggal 3 April gitu. Jadi pastikan sebelum 3 April mendaftar dulu, kira-kira nanti saya mau ke daerah dekat-dekat Gereja Bintara nih, mau di sana nih, mau ikut misa di sana. Silahkan daftar QR-nya dulu. Oke, Gitu. jadi itu catatan penting ya untuk semua yang menonton, untuk ibu bapak umat dan teman-teman muda. Jadi gereja kita tahun ini itu tidak membuka pendaftaran untuk misa-misa hari raya Paskah gitu ya. Jadi nanti sudah ditentukan oleh tim Paskah, bapak ibu dan teman-teman hadir di misa yang kapan dan jam yang mana gitu ya. Dan sebenarnya kalau boleh datang kalau misalnya dari luar kota, asal mendaftar ke QR code tanggal 3 April maksimal gitu ya. Maksimal. Bisa langsung datang aja ke aula depan. Di situ nanti sudah ada tempat mendaftar QR code gitu. Oke, ada catatan lagi nggak untuk terkait pendaftaran ini dari Pak Beni maupun Pak Bowo? Untuk pendaftaran Ya, mungkin untuk umat ya yang tidak mempunyai QR code tidak boleh untuk ikut misa di Bintaran, kecuali nanti ketinggalan, itu lain hal ya. Jadi kalau mamanya saya kemudian dari gereja baru ingat QR code saya itu lupa bawa. Nah, tapi nanti di depan itu biasanya ada tim yang urusan QR code, nanti bisa dicari datanya. Datanya sudah ada ya. Sudah ada. Yang penting ada datanya ya. di dalam daftar yang QR code yang sudah daftarkan dulu. Ya, tapi kalau nggak ada tidak boleh ikut di dalam misa di Bintaran. Solusinya adalah didaftarkan sampai tanggal 3 April 3 tadi. April. Ya, Jadi harus didaftarkan ya, gitu. supaya nanti bisa ikut. Mungkin ada juga yang tadi pertanyaan yang mau datang tadi. Nah, mungkin sudah tahu besok itu mau datang ke Jogja. Nah, ini bisa segera didaftarkan supaya punya QR code seperti itu. Karena memang QR code itu satu-satunya yang dipakai untuk masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam gereja untuk administrasi, juga untuk keamanan. Jangan sampai ada orang luar yang kemudian masuk kita tidak tahu. Nah, itu kan membahayakan. Ya, seperti itu. Oke. Baik, karena ini masih dalam masa Prapaskah, ada nggak sih harapan dari bapak-bapak ini untuk umat agar ikut terlibat di bidang apa gitu? Oke.
Ya, banyak sekali Banyak nih liturgi keterlibatan nih. umat itu. Iya. Ya, banyak sekali. Ibadat, Ya. renungan, Iya. mengaku dosa, banyak ini ya. Banyak sekali Oh, sesuai dengan apa namanya minat kemudian, dan juga nanti kalau minat itu terkait dengan umpamanya saya bisa nyanyi ya ikut kor gitu, atau mungkin saya bisa ngorgan ya jadi organis, atau mungkin saya bisa membaca nanti jadi lektor, atau mungkin nanti ikut di dalam kegiatan-kegiatan APP di lingkungan bisa juga, atau mungkin menjadi tata laksana di gereja pada saat lingkungannya tugas boleh ya, atau mungkin melalui kotak APP ya ini nanti masuk ke Mas Benny, atau mungkin melalui amplop solidaritas ini juga bisa. Jadi banyak hal di mana kemudian umat itu bisa terlibat di dalam gereja ya, tinggal umatnya sendiri mau aktif atau tidak. Nah terkait itu mungkin barangkali ya diharapkan umat itu bisa kemudian ikut aktif di dalam pelaksanaan atau mungkin barangkali di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja. Nah, itu mungkin dari saya, mungkin Mas Benny bisa menambahkan tadi ada. Oh ya. Ya. Kalau dari kami bidang non liturgi ya harapannya semakin banyak umat yang terlibat. Jadi saya rasa bisa sih ya, banyak tingkatan umat mulai dari yang anak-anak, remaja sampai orang tua itu bisa. Anak-anak ingin terlibat apa? Itu ada lomba mewarnai menggambar bisa. Kemudian yang remaja mau terlibat apa? Gabung tuh sama OMK tuh. Jadi tim QR code membantu itu. Mereka pasti sangat welcome sekali. Tim bersih-bersih itu juga. bersih-bersih juga bisa. Itu pasti akan dibutuhkan. Kemudian selain itu juga kalau misalnya saya udah bukan UMK lagi nih, tenang, ada donor darah. Betul. Nah, donor darah itu dari remaja sampai usia lanjut, yang penting sehat ya, itu boleh. Terus Gitu. dapat pahala. Nah, jangan salah. Kadang-kadang kan kita sering terima WA tuh, dibutuhkan darah ini, darah ini, darah ini. Itu sampai di-share ke grup apa, kamu darahnya apa, golongan darahmu apa, seperti itu. Bagi kita kadang-kadang hanya, oh iya ada yang butuh. Tapi bagi keluarga yang membutuhkan, Berarti setiap detik itu mereka benar-benar loh, hitungan itu nyawa. Aduh, belum dapat seperti itu. Bayangkan kalau kita udah donor darah, itu disimpan suatu saat ada yang butuh. Dan darah kita kepake. Entah kepake, entah enggak, entah itu kapan. Kita di sini udah merasa, tadi tema Paskah apa? Tadi Yang temanya hidup dalam Kristus, berbuah kasih bagi sesama. Oh, Benar iya. banget. cocok. Itu kan artinya berbuah kasih bagi sesama. Iya. Ketika kita nyumbang donor darah, sakit nggak sih nyumbang donor darah tuh? Enggak. Enggak, paling hanya sedikit, bentar, dan nggak sakit. Dan seperti harus itu. sehat dulu ya. Ya, Tidurnya harus sehat. cukup. Betul. Tidak boleh menstruasi juga. Oke, ada kriterianya untuk donor darah. Benar. Itu nanti di digital flyer kami ada kok di situ, jangan khawatir. Itu. Jadi nanti dibagikan lewat ketua lingkungan semua informasi ini ya. Oke, baik. Oh ya, sama ini sebelum kita masuk ke kesimpulan, kalau misalnya nanti umat ataupun teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang Paskah ini, tentang rangkaian Paskah di gereja, kira-kira bisa menghubungi siapa, Pak? Oke, untuk rangkaian Paskah di gereja jangan khawatir. Di depan aula itu udah dipasang banner gede tuh. Oh. Itu udah ada rangkaiannya. Jadi kalau misalnya main ke gereja dilihat, oh rangkaiannya udah panjang banyak, di situ bisa. Nah, kemudian kalau masih ada penasaran lagi, tinggal bisa ke sekretariat, bisa ke panitia, bisa tanya ke kami. Dan nanti di setiap event-event kegiatan yang ada di flyer itu kami selalu mencantumkan kontak person. Oke. Jadi jangan ragu-ragu kalau misalnya mau tanya nih tentang saya mau tanya tentang pemeriksaan kesehatan, yang boleh siapa, diperiksa apa aja, bayar enggak, hubungi aja kontak personnya. Mungkin WA. nanti di bawah Gitu. sini ada nomornya yang bisa dihubungin. Nah bisa nih, nanti di nomornya di bawah Iya, sini. nomor di gitu bawah ya. sini. Oke. Oke, kalau misalnya teman-teman yang suka pakai Instagram, kita juga selalu update di Instagram paroki ya, @paroki_bintaran. Bisa juga lihat di OMK Bintaran, @OMK_bintaran. Itu selalu update terkait masa Prapaskah ini. Jadi jangan khawatir untuk tertinggal informasi, bisa langsung cek update-nya di situ gitu. Oke. Benar sekali. Keren. Lalu kita mau ke kesimpulannya sekarang ya. Atau mungkin saya tambahkan lagi, Boleh. barangkali ada yang ketinggalan, yaitu terkait dengan jadwal pengakuan dosa. Oh iya betul, ini benar. penting ini. Selalu kita tunggu dan Pengakuan kadang kita dosanya. lewatkan ini. Pengakuan Kita dosa. catat nih, pengakuan Iya, loh. dosa. Dosa. Pengakuan dosa kapan?
Mas Benny. Ayo kapan terakhir kali? Itu. Untuk pengangkatan dosanya tanggal 6 ya, Pak Boy ya? Tanggal 6 Betul, tanggal April. 6 April. Dirayani Pukul? oleh Pukul berapa? pukul. Kayaknya kita harus mencontek nih jadinya. Iya, boleh. Daripada salah. Informasi. Iya. Di 6 April jam 5. 5 Jam sore. 5 sore. Dimulai jam 5 sore. Dimulai Hingga? jam 5 sore hingga selesai. Hingga Selesai. Jadi jangan khawatir, silahkan datang ya Pak Boy ya. April ya. Iya, yang layani kurang lebih katanya sih 10 romo. 10 romo. Iya, jadi kalau misalnya mau ngaku dosa tapi malu, aduh ketemu Romo Tri, Romo Birnan, bisa pilih Romo yang lain Oke. gitu. yang nggak kenal. Ya nggak kenal. Iya. Nggak Toh usah nanti pindah juga gereja. Romonya juga lupa yang mana tadi ya. Nggak perlu pindah gereja ya. Jangan khawatir, iya. Itu sampai tanggal berapa, Pak? Hanya hari itu. Hanya Hari-hari satu satu. Oke, Ya, hari hanya itu. 1 hari ya Bapak Ibu, Ya. hanya tanggal 6 April Pukul 5 sore hingga selesai. Oke. Baik, kita simpulkan beberapa catatan pada malam hari ini, obrolan santai dan informasi penting. Informasi penting kan? Terbaru ya. Kegiatan non liturgi itu beberapa sudah dimulai. Ada mewarnai dan menggambar. Mewarnai untuk TK dan SD dari kelas 1 sampai dengan 3. Menggambar di SD kelas 4 hingga 6. Dan itu ada hadiahnya. Sudah dibuka pendaftarannya dan dikumpulkan maksimal Minggu Palma. Jadi kalau mau daftar silahkan di sekretariat paroki ya. Di depan. Oh, di depan. Jadi setiap selesai misa bisa langsung Ambil di depan. selesai Ada misa ini, ada. menyediakan. Gambarnya itu dibawa pulang lalu dikumpulkan saat Minggu Palma. Lalu sudah ada nih seminar lansia kemarin ada dari perwakilan lingkungan untuk tetap semangat dan sehat. Lalu ada lagi donor darah dan cek kesehatan tanggal 24 April. Itu nanti flyernya akan dibagikan ke ketua lingkungan. Dan juga setelah Minggu Paskah jangan lupa untuk anak-anak ada acara anak untuk dan aja surprise buat kalian. Jadi jangan lupa untuk datang, Wajib ikut. wajib ikut. Ini tanggalnya untuk misa anak itu ada jam 7:30 pagi ya, jangan 8:30. sampai 8:30. Yes. 8:30 pagi. Oh benar, maaf. 8.30. 8:30 untuk anak-anak jangan sampai terlambat. Kesimpulan untuk jadwal misanya itu ada Minggu Palma tanggal 9 April pukul 17.00, 10 April 6.30 pagi, 8.30 pagi dan 17.00. Untuk Kamis Putih ada pukul 17.00 dan 19.30. Untuk Jalan Salib hari Jumatnya ada pukul 8 pagi dan ibadat Jumat Agung ada 3 kali, 12 siang, 3 sore dan 6 sore. Lalu ada juga ibadat 7 Sabda di hari Sabtu jam 6 pagi. Malam Paskah ada pukul 17.00 dan 19.30 dan pada pukul 19.30 ini akan ada 11 orang yang akan dibaptis. Dan waktu Paskah itu ada jam 6 pagi untuk lansia dan 8.30 untuk anak-anak. Jangan lupa datang karena setelah itu akan ada surprise buat anak-anak begitu. Oke, jadi mungkin itu yang bisa kita sajikan informasinya pada podcast kita hari ini. Semoga dengan adanya beberapa informasi ini teman-teman dan semua umat yang menonton menjadi ada gambaran ya, kita di gereja ini ada acara apa aja menjelang Paskah dan nanti selama Paskah, terutama juga cara pendaftaran dan juga jam-jam misalnya itu ada kapan aja. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan yang kurang jelas, pantengin terus IG paroki kita @parokibintaran dan juga bisa lihat IG OMK di @omkbintaran. Oke, terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita Pak Sama-sama, Benny dan terima Pak kasih. Bogor. Terima kasih Semoga banyak. lancar semua rangkaian kita. Amin. Ya, amin. Mohon dukungannya untuk semuanya. Siap, kita doakan bersama untuk panitia Paskah kita ya semua. Oke. By the way kita ada pantun nih untuk menutup acara kita. Oke, Ibu Peri, Ibu Bidadari, cukup sekian, pamit undur diri. Kebintaran bawa palem, selamat malam dan berkah dalam.